Tapi ketika pertama kali mendengar firman, ada perjumpaan dengan kasih karunia mengubah hidup saya. Mari kita akan membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 4, khususnya di bagian yang ayat yang ke-15. Kita akan membaca ayat yang ke-15. Satu ayat ini kita akan membaca bersama-sama. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-15. 1, 2, 3. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sekali lagi saya bacakan untuk saudara, 2 Korintus pasal 4 ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Saudaraku, ketika kita membaca ayat ini dari latar belakangnya, sebenarnya ayat ini berkaitan dengan pembelaan Paulus sehubungan dengan usaha daripada rasul-rasul palsu untuk menyusupkan ajaran-ajaran palsu di tengah-tengah jemaat Korintus. Nah, metode yang dipakai begitu licik, yaitu dengan cara menghancurkan kewibawaan kerasulan Paulus di tengah-tengah jemaat. Alasan yang praktis tentunya adalah bila wibawa telah rusak, memudahkan mereka untuk menggiring jemaat ke dalam kesesatan. Dengan demikian, saudara, jaga wibawa di sini bukan berkaitan dengan kepentingan pribadi, tetapi demi kepentingan jemaat dalam hal keselamatan. Salah satu poin penting dari istilah pledoi atau nota pembelaan Paulus dicatat dalam ayat ini yang barusan kita baca, bahwa semua bentuk pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus semuanya didasari oleh kasih karunia. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa ada satu dasar yang penting ketika kita melayani, sehingga melalui dasar itu ada loncatan-loncatan dalam pelayanan kita. Nah, saudara-saudara, kasih karunia merupakan dasar dari loncatan-loncatan Paulus dalam pelayanan. Sederhananya, sejak awal dalam pelayanan, bahkan sementara bertahan pun di dalam pelayanan, sampai hasil akhir daripada sebuah pelayanan, Paulus melayaninya, bekerjanya didasari oleh kasih karunia. Dalam pelayanan kita harus paham mengenai dasar ini, bahwa mengapa kita melayani. Dasar awal mengapa kita melayani Tuhan itu penting sekali. Dasar yang menjadi start pertama kita melayani Tuhan itu apa? Jangan sampai kita sudah terlibat terlalu dalam tanpa memahami apa yang menjadi dasar kenapa kita melayani. Sehingga kita lihat tidak heran dalam pelayanan, dalam perjalanannya, banyak pelayan-pelayan yang jatuh ke dalam pelayanan yang biasa-biasa saja. Karena tidak ada dasar yang kuat kenapa melayani. Ketika tidak ada dasar yang kuat, beberapa jatuh di dalam pelayanan yang biasa-biasa. Ada juga yang hanya menjadikan pelayanan itu sebatas aksesoris karena disebut sebagai orang Kristen. Sebagian orang tanpa sadar menjadikannya sebagai sarana untuk aktualisasi diri. Bahkan menjadi alat untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Ketika juga tidak ada dasar
yang kuat dalam pelayanan, maka memungkinkan seseorang ketika melayani bisa menjadikannya sebagai alat untuk berkamuflase mengenai kebusukan rohani. Dalam ayat ini kalau saudara membaca, memberikan kepada kita pemahaman mengenai dasar pelayanan. Bahwa melayani Tuhan, bahwa dalam melayani Tuhan dengan segala bentuk pelayanan yang kita kerjakan harus didasarkan pada kasih karunia Allah. Semua bentuk apapun pelayanannya harus didasarkan pada kasih karunia Allah yang telah kita terima. Tentu saudara tahu kalau bicara tentang kasih karunia, dalam terjemahan bahasa Yunani menggunakan kata charis, sebuah pemberian yang diberikan kepada seseorang yang tidak layak untuk menerimanya. Dalam konteks perjanjian baru, pemberian tersebut berupa pengampunan dosa melalui kematian Kristus Yesus. Kita beroleh keselamatan bukan karena kita baik, tetapi karena kasih karunia Allah, yaitu pemberian. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, gratia. Nah, kata ini mengandung ide mengarahkan badan kepada seseorang dengan penuh kasih dan perhatian. Kita yang sebenarnya tidak pantas untuk mendapatkan perhatian dari Allah karena dosa. Sekarang Allah telah mengarahkan pandangannya dan menganugerahkan kasih-Nya kepada kita. Nah, ini kasih karunia, dasar. Nah, bila saudara membaca surat-surat Paulus, ada beberapa bagian di mana Paulus menceritakan pengalamannya ketika menerima kasih karunia Allah. Saudara membaca dalam surat Galatia pasal 1 ayat 11, saudara bisa membuka di dalam surat Galatia pasal 1 ayat 11. Dikatakan begini, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Dalam ayat 12, dikatakan karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya dari atau oleh pernyataan Yesus Kristus. Menariknya di dalam ayat 13, dia menjabarkan dengan baik sekali pengalamannya terdahulu. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha untuk membinasakannya. Ayat 14 dikatakan, dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku, dan di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Disinilah pengalaman terjadi, kasih karunia. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ayat 16, berkenaan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan. Jadi pengalaman pertama, ada pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan, kasih karunia. Maka ada loncatan, pelayanan-pelayanan yang dahsyat, yang dikerjakan oleh Paulus. Ayat 16, berkenaan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ada bagian lain di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 10 juga ada sebuah pengalaman kasih karunia. Dikatakan, saya disunat ketika umur 8 hari. Saya lahir sebagai seorang Israel dari suku bangsa Benyamin. Saya orang Ibrani asli. Dalam hal ketaatan pada hukum-hukum agama Yahudi, saya adalah anggota golongan Farisi.
Ayat 5 dikatakan disudat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin. Ayat 5 dikatakan orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Wah, bejat sekali pengalaman masa lalunya Paulus. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Aneh sekali. Di satu sisi, dampak luar seperti orang yang beragama. Tampak luar adalah seorang yang beragama. Tetapi dalam prakteknya dengan sesama manusia dapat menganiaya orang lain. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Pengalaman, perjumpaan dengan Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam Dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan. Kepercayaan kepada Kristus, yang kebenaran yang Allah anugerahkan. Kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Pengalaman kasih karunia. Sehingga dia katakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dengan demikian pengalaman kasih karunia-Nya saudara-saudara yang mengubahkannya menjadi dasar loncatan-loncatan Paulus di dalam pelayanan. Ada sebuah pengalaman kasih karunia yang menjadi dasar memulai pelayanan, bertahan dalam pelayanan, sampai kepada hasil akhir daripada sebuah pelayanan. Dasarnya adalah pengalaman kasih karunia. Haleluya, haleluya. Pada abad ke-18, saudara-saudara, ada seorang bocah laki-laki dilahirkan dalam sebuah keluarga Kristen. Saya membaca satu artikel bagus sekali. Selama 6 tahun pertama kehidupannya, ia mendengar kebenaran Injil dan ia adalah anak yang dicintai. Yang menyedihkan, kedua orang tuanya meninggal. Si bocah yatim piatu tinggal dengan kerabatnya. Di sana ia diperlakukan dengan tidak baik. Dilecehkan, diolok-olok karena imannya kepada Kristus. Akhirnya anak itu tidak tahan dengan situasi tersebut. Kemudian dia melarikan diri dan bergabung dengan angkatan laut kerajaan. Dalam angkatan laut, kehidupannya merosot. Ia menjadi terkenal sebagai tukang berkelahi dan punya andil dalam menyebabkan kawan-kawannya dihukum. Akhirnya waktu ia masih muda, ia membelot dari angkatan laut dan melarikan diri ke Afrika, di mana ia bekerja pada seorang pedagang budak Portugis. Di sana juga hidupnya mencapai titik terendah. Akhirnya ia melarikan diri bekerja pada seorang pedagang budak lainnya, menjadi sebagai awak di kapal. Akan tetapi pola hidup pemuda ini telah menjadi begitu bejat sehingga ia tidak lepas dari masalah. Kisah selanjutnya, ia mencuri whisky dari kapal tersebut. Dia minum whisky dan menjadi begitu mabuk sehingga ia jatuh dari kapal. Ia nyaris tenggelam ketika salah seorang awak melemparkan harpun. Harpun ini semacam tombak yang bertali yang difungsikan untuk membunuh ikan paus. Akhirnya melalui harpun ini membawanya naik ke kapal. Akibatnya pemuda ini memiliki sebuah bekas luka seumur hidup. Setelah peristiwa lolos dari maut itu, ia tidak dapat terperosok lebih rendah lagi. Di tengah-tengah badai besar di lepas pantai Skotlandia, ketika hari demi hari dipenuhi dengan memompa air keluar dari kapal,
pemuda ini mulai merenungkan ayat-ayat kitab suci yang dulu didengarnya ketika ia masih kecil. Saya pause di sini. Pelayan-pelayan kalau ada anak-anak sekolah minggu, walaupun mereka lari kocar-kacir, lari ke sana kemari, ceritakan firman Allah. Firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada waktu firman itu akan bertumbuh dan berbuah. Saya percaya sekali itu. Saudara, secara menakjubkan dalam ombang-ambing, badai, merenungkan kebenaran yang pernah dia dengar di masa kecil. Secara menakjubkan ia bertobat. Kehidupan baru yang John Newton temukan tercermin dalam kata-kata yang tidak asing ini, yaitu Amazing grace, how sweet the sound. Kasih karunia yang menakjubkan. Betapa indah saya berada di dalam pelayanan. Hampir sama dengan John Newton yang terombang-ambing dengan dunia kegelapan. Tapi ketika pertama kali mendengar firman Allah dan ada perjumpaan dengan Tuhan, kasih karunia mengubahkan hidup saya. Itulah yang menjadi dasar yang begitu kuat, dasar yang tangguh untuk melayani. Ada sebuah pengalaman kasih karunia, kesadaran bahwa bagaimana hidup kita yang gelap, yang buta karena dosa-dosa, tetapi ada kasih karunia yang menakjubkan, yang menyelamatkan kita. Saudara, betapa indah pelayanan bila didasarkan pada pengalaman kasih karunia Allah. Saya punya teman kemarin berbicara dengan kami, khotbah bisa diciplak, tapi tidak demikian dengan pengalaman. Pengalaman kasih karunia. Ketika seseorang mengalami kasih karunia, itulah yang menjadi dasar loncatan-loncatan pelayanannya. Sehingga, kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya di pasal 4 tadi, sehingga sekalipun harus mati di dalam pelayanan, Paulus katakan, aku percaya ada kebangkitan. Mengapa bisa berkata begitu? Karena kasih karunia. Sekalipun harus tahu di dalam pelayanan akan ada pengorbanan. Ada perjuangan dengan penuh pengorbanan. Tetapi Paulus tetap yakin bahwa sekalipun maut aktif bergerak di dalam hidupnya, pengorbanannya tidak menjadi sia-sia. Karena sama seperti Kristus yang berkorban agar supaya kita beroleh hidup yang kekal. Saudara membaca lagi ayat-ayat sebelumnya. Sekalipun ada paradoks di dalam pelayanan. Sudah melayani dengan benar tetapi ada penganiayaan. Ada pengalaman dihempaskan. Ada pengalaman habis akal. Tetapi Paulus tetap bertahan. Kenapa bertahan? Karena ada kasih karunia yang menyertai. Sehingga kita tidak heran. Saudara melayani Tuhan, banyak sekali pergumulan, tapi aneh, bin ajaib. Kenapa banyak tantangan dalam pelayanan, tapi masih bisa bertahan? Karena ada kekuatan Allah yang menyertai. Itu juga adalah kasih karunia. Haleluya. Jadi start pertama, sebelum kita melihat lebih jauh ayat ini, harus ada dasar yang benar di dalam pelayanan. Bahwa dasar itu adalah kasih karunia. Kasih karunia adalah sebuah pengalaman kita dengan Tuhan. Bagaimana hidup kita yang dulu. Tetapi karena kasih karunia Allah, kita bertobat dan diselamatkan. Itu merupakan sebuah pengalaman yang indah sekali. Haleluya. Banyak orang melayani, nanti kalau sudah punya uang banyak baru saya mau melayani. Aduh, sayang sekali. Nanti kalau sudah sehat-sehat baru mau melayani. Dosa. Saya melihat dalam Alkitab, prinsipnya jelas. Bukan karena siapa saya. Bukan karena saya punya apa, punya ini, punya itu. Bukan karena saya harus begini dan begitu. Tetapi dasar dalam pelayanan, karena saya sudah diselamatkan. Karena kasih karunia-Nya, aku sudah diselamatkan. Aku mau melayani Tuhan. Haleluya. Jangan waktu ada sebuah cerita waktu muda, mau diundang melayani, mau melayani mas? Enggak, nanti tunggu berapa tahun. Mau melayani mas? Nanti tunggu berapa tahun lagi. Nanti sudah di rumah sakit, mulutnya udah bengkok. Saya kalau sembuh
mau melayani Tuhan. Aduh, jangan sampai seperti itu. Mumpung kita masih kuat-kuat, tapi ada sebuah pengalaman dengan kasih karunia Tuhan. Marilah kita melayani dengan dasar tersebut. Haleluya. Nah, setelah ada dasar, pasti ada loncatan-loncatan dalam pelayanan. Ini menarik sekali. Bila dasarnya benar, maka loncatan-loncatan pelayanan juga pasti benar. Kalau saudara membaca ayat ini, di dalam 2 Korintus pasal 4, sebab semuanya itu terjadi karena kamu supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Loncatan pelayanan bila seseorang melayani berdasarkan kasih karunia. Loncatan pelayanan pertama pasti demi kepentingan jemaat. Ini penting. Kalau seseorang melayani dengan dasar kasih karunia, maka waktu dia melayani, pelayanannya demi kepentingan jemaat. Dalam salah satu terjemahan diterjemahkan, semuanya itu adalah untuk kepentinganmu. Semuanya itu yang mana? Yang cerita yang pertama. Bagaimana dia menderita, bagaimana dia harus dari perjalanan menginjil, memberitakan Injil. Kemudian harus mengalami berbagai macam penganiayaan. Semuanya itu adalah untuk kepentingan. Sebab semakin banyak orang mengalami kasih Allah. Dalam satu terjemahan. Dengan demikian, bila saudara-saudara membaca ayat sebelumnya, mengenai bentuk pengalaman Paulus dalam pelayanan, penderitaan, dan lain sebagainya, itu semuanya untuk kepentingan jemaat, agar banyak yang mengalami kasih karunia. Jadi ketika ada seorang yang terlibat dalam pelayanan karena dasarnya kasih karunia, maka proses pelayanannya itu terjadi untuk kepentingan jemaat. Kepentingan jemaat yang mana? Agar supaya mereka menjadi kaya raya dan lain sebagainya. Tidak. Dalam eklesiologi, gereja adalah arena keselamatan. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam pelayanan karena didasarkan dengan kasih karunia, karena dia melayani karena untuk kepentingan jemaat yang berhubungan dengan keselamatan. Haleluya. Jadi ketika seseorang melayani apapun itu, sekecil apapun, itu berada di dalam arena keselamatan. Karena segala sesuatu dimulai dari pengalaman keselamatan. Sehingga waktu terjun di dalam pelayanan juga arenanya tetap sama. Konteksnya melayani demi kepentingan jemaat. Karena ini berhubungan dengan keselamatan. Haleluya. Bila pelayanan saudara didasari karena kasih karunia, saya percaya, saya yakin pasti akan dikerjakan dalam pelayanannya semuanya untuk kepentingan jemaat di dalam konteks keselamatan. Haleluya. Sebenarnya jangan main-main di dalam pelayanan. Tidak boleh main-main dalam pelayanan. Karena ini arenanya, arena keselamatan. Tidak boleh sembarangan seseorang untuk melayani. Jangan sampai seseorang karena dia memiliki segala-galanya, enggak tahu nyanyi, ngomong aja fals, tapi memaksa untuk jadi WL, kan lucu. Janganlah. Haleluya. Karena itu kepentingan jemaat dalam konteks keselamatan. Sama seperti ketika Paulus mengalami kasih karunia Allah, demikian juga Paulus memberi hidupnya secara cuma-cuma, secara kasih karunia. Dan tentu saja bukan untuk kepentingannya. Dia bekerja, dia melayani, bukan untuk kepentingannya, namun demi kepentingan jemaat. Bila pelayan Tuhan tidak memiliki pengalaman kasih karunia, memungkinkannya melayani dengan berpusat pada kepentingannya sendiri. Haleluya. Karena ini untuk kepentingan jemaat. Suatu ketika saya membaca dalam status Facebook dari seorang anak remaja yang kami layani. Dalam sebuah status tersebut, dia ada di satu rumah sakit, bekerja di sebuah rumah sakit. Kemudian dia berkata begini dalam status tersebut, Tuhan, tidak apa-apa saya enggak tidur menjaga ibu ini. Asalkan ibu ini disembuhkan Tuhan. Jadi tidak apa-apa dia. Saya melakukan ini tidak masalah bagi saya. Yang penting ibu ini sembuh. Pelayanan yang didasarkan pada kasih karunia Allah selalu mendahulukan kepentingan yang dilayani, bukan kepentingannya. Haleluya.
Ini dasarnya kasih karunia. Maka loncatannya adalah ketika melayani, ini kepentingan jemaat. Dalam satu konteks arena keselamatan. Pelayanan semacam ini akan membuat semakin banyak orang akan mengucap syukur. Akan mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan yang berlimpah-limpah melalui apa? Melalui pelayanan kita. Waduh, luar biasa. Senang lihat orang ini. Karena melalui puji Tuhan, thanks God. Karena melalui kehadiran orang ini, kami merasakan diberkati. Dan akhirnya Tuhan yang dipuji, ada ucapan syukur. Kerap kali kita sering dengar, "Duh, lihat orang itu." Jauhkan dari tempat ini. Amin. Tapi di sini ketika semua jemaat saling melayani demi kepentingan jemaat, maka ada begitu kekayaan kasih karunia terjadi, ada ucapan syukur, karena satu datang, semuanya untuk melayani demi kepentingan jemaat. Maka di tempat ini penuh dengan ucapan syukur kepada Allah terhadap karena satu dengan yang lain saling melayani. Haleluya. Haleluya. Kita mengucap syukur karena dapat melayani Tuhan, bukan? Kita dapat mengucap syukur karena dapat melayani Tuhan. Tetapi juga kita mengucap syukur karena orang yang kita layani dapat mengucap syukur kepada Allah atas semua yang telah kita lakukan. Wah, ini keren. Kita melayani, kita bersyukur, puji Tuhan saya masih bisa diberi kesempatan untuk melayani. Tapi juga di satu sisi orang tersebut bisa mengucap syukur karena melalui pelayanan kita. Haleluya. Itu sebabnya dijelaskan dalam salah satu terjemahan yang lain. Dikatakan, kami menanggung penderitaan demi kebaikan saudara. Sehingga makin banyak dari saudara sekalian yang mengenal Kristus. Makin banyak pula orang yang mengucap syukur kepadanya untuk kebaikannya yang berlimpah-limpah itu. Dan Tuhan makin dipermuliakan. Haleluya. Jadi ketika seseorang memiliki pelayanan yang didasarkan kasih karunia, loncatannya, pelayanannya untuk kepentingan jemaat. Karena dalam konteks keselamatan. Lantas, di mana bagian yang terakhir ini? Saya melihat juga di dalam ayat ini, bahwa ketika pelayanan didasarkan karena kasih karunia, akhirnya ada kepentingan-kepentingan jemaat yang dikerjakan. Maka semua pelayanan akan berakhir bukan pada pemuliaan diri, tetapi berakhir pada Allah dimuliakan. Haleluya. Jadi kalau start awal dari Allah, Allah memakai kita, semuanya kembali kepada Allah. Oh, haleluya. Dalam surat Efesus pasal 3 ayat 21 katakan, Paulus mengatakan kepada jemaat, dialah kemuliaan di dalam jemaat. Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bila kepentingan jemaat diutamakan di dalam sebuah pelayanan, hasilnya adalah Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Haleluya. Paulus menjelaskan, saya ingin sedikit membagikan kepada saudara, bagaimana itu pelayanan dengan prinsip ini. Di mana melayani dengan kepentingan jemaat, hasilnya Tuhan dipermuliakan. Gambaran orangnya seperti apa? Saya percaya semuanya ada di sini. Orangnya bagaimana? Paulus menceritakan tentang seorang yang bernama Titus. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 16 sampai 19. Dia katakan, betapa syukurnya kami kepada Allah. Sebab ia sudah membuat Titus segiat kami untuk menolong kalian. Kalau sudah membaca 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-18. Dia katakan, bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dalam terjemahan yang lain, bersama dengan dia kami mengirim juga seorang saudara yang sangat dihormati di semua jemaat karena pekerjaannya memberitakan kabar baik dari Allah. Di dalam ayat 19, dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini. Yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi. Yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan sebagai bukti
kerelaan dan sebagai bukti kerelaan kami. Di dalam ayat 20, di dalam ayat 19, sebagai bukti daripada kerelaan kami. Di dalam salah satu terjemahan dikatakan, di samping itu orang tersebut sudah dipilih juga dan ditentukan oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam perjalanan kami. Sebab kami mengadakan perjalanan untuk menyampaikan sumbangan itu. Kalimat dalam terjemahan lain dikatakan, supaya Tuhan dimuliakan. Dalam salah satu terjemahan di ayat 17, ada dua kata yang sangat penting sekali. Yaitu, Titus bukan saja rela melayani, tetapi juga ada giat hendak menolong. Waktu saya membaca prinsip ini, dua kali dicatat dalam satu terjemahan mengenai kesungguhan Titus dalam melayani untuk kepentingan jemaat, bukan untuk kepentingannya. Dia melayani di dalam ayat ini untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan jemaat. Dan terlihat kesungguhannya di dalam dia melayani jemaat untuk kepentingan jemaat, yaitu begitu giat dan rela. Dia begitu giat dan rela. Saya percaya bahwa pelayanan yang didasarkan pada kasih karunia akan menghasilkan pelayanan yang penuh kesungguhan. Mau melihat kesungguhan orang-orang ini, pasti terlihat setiap pelayanannya penuh dengan kerelaan dan juga ada giat di dalam. Rela dan giat. Amin. Haleluya. Itu sebabnya kesungguhan bukan slogan, tetapi nyata melalui tindakan-tindakan berupa kerelaan dan giat. Walaupun mungkin apa yang engkau kerjakan tidak pernah dihargai atau dikenal, tapi itu ciri khas daripada kesungguhan. Sebab kenapa engkau melayani kalau memang untuk kepentingan jemaat dan untuk kemuliaan Tuhan, engkau tidak akan pernah menuntut untuk dihargai ataupun dihormati. Haleluya. Sebab terminal terakhir seperti saya katakan tadi, bahwa segala bentuk pelayanan kita kepada Allah adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Kesungguhan saudara dalam pelayanan terjadi karena engkau tahu bahwa apa yang engkau kerjakan tujuannya Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Nampak semuanya itu dengan giat, dengan penuh kerelaan, tanpa menuntut untuk dihormati, tanpa menuntut untuk dikenal. Karena semata-mata yang kulakukan untuk kepentingan jemaat dan untuk supaya Tuhan dipermuliakan. Saya tutup bahwa pelayanan prinsip ini konsisten sampai di sorga. Pelayanan bahwa kepentingan jemaat agar supaya banyak yang mengucap syukur dan mengalami kasih karunia. Tapi bicara tentang pengalaman supaya Tuhan dipermuliakan, itu sampai di sorga. Di dalam kitab Wahyu pasal 19 dikatakan begini. Ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu. Dalam pasal 19 ayat 4 dikatakan, ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka berkata, amin. Sama saya bilang, haleluya. Amin. Haleluya. Sudah lihat di dalam ayat 5. Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu. Pujilah Allah kita. Hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Tiba-tiba dalam ayat 6 dikatakan, lalu aku mendengar seperti suara himpunan orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja sampai di sorga. Pelayanan di mana Allah yang dipermuliakan konsisten terjadi sampai di sorga. Makanya muncul ayat 7, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Dan muncul satu kalimat yang dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saya mengajak saudara untuk kembali ke dalam sebuah prinsip pelayanan begini. Didasarkan karena kasih karunia. Saudara ingat bagaimana saudara pengalaman pertama berjumpa dengan Tuhan? Indah sekali bukan? Itulah yang mendorong kita, hasrat kita,
menjadi keinginan kita. Karena Tuhan yang telah memanggil saya bertobat dari dosa-dosa. Kemudian saya melayani. Ketika tiba di arena pelayanan, karena sadar bahwa ini adalah konteksnya keselamatan. Ini untuk kepentingan jemaat. Semua yang dikerjakan untuk kepentingan jemaat. Sehingga kesadaran semakin tinggi bahwa Tuhanlah yang dipermuliakan. Haleluya. Dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan.